Hai, mungkin teman-teman sudah sering dengar kalau memang penghasilan YouTuber itu yang paling besar bukan dari Google AdSense. Bahkan banyak juga YouTuber-YouTuber besar atau YouTuber-YouTuber artis yang terang-terangan bilang kalau memang penghasilan AdSense-nya itu kecil. Nah, lalu pertanyaannya, seberapa kecil sih penghasilan dari Google AdSense? Dan apa saja faktor yang mempengaruhi penghasilan Google AdSense? Nah, sejujurnya saya sendiri pun kurang merasa pede ya untuk membahas ini, karena memang channel ini pun masih kecil. Tapi kalau misalkan kita ngomong apa saja faktor yang mempengaruhi penghasilan Google AdSense, itu sudah pasti jawabannya RPM. Maka dari itu kita akan bahas melalui pendekatan RPM, karena memang itu makanan sehari-hari saya sebagai advertiser ataupun sebagai publisher di beberapa jaringan periklanan. Oke, sebelum jauh-jauh ke sana, kita akan bahas dulu apa saja istilah-istilah yang akan digunakan di video kali ini. Yang pertama ada publisher. Publisher ini adalah sebuah entitas yang memiliki audiens atau memiliki traffic untuk mempromosikan atau menyebarkan si iklannya. Selanjutnya ada advertiser. Advertiser ini adalah yang membeli si traffic dari publisher ini. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut ad networks. Nah, ad network ini adalah sebagai pihak ketiga penghubung antara advertiser dan juga publisher. Nah, di kasus ini ad networknya itu Google sendiri ya. Jadi kita bisa bilang Google itu adalah calo antara si YouTuber dan juga si pengiklan. Sudah jelas ya? Selanjutnya ada RPM. RPM ini kepanjangan dari Revenue Per Miles. Nah, simpelnya RPM ini adalah pendapatan yang didapatkan dari per 1000 kali tayang iklan. Bukan dari berapa jumlah view si videonya ya, tapi berapa jumlah iklan yang tayang di videonya. Karena mungkin di satu video bisa ada beberapa kali tayang iklan ya. Selanjutnya ada juga CPM atau cost per miles. Nah, cost per mile ini kebalikan dari RPM yang artinya pengeluaran yang dikeluarkan si si advertiser untuk per 1000 kali tayang si iklannya. Nah, selanjutnya juga ada CPC atau CPC. Nah, CPC ini kepanjangan dari cost per click. Jadi ya artinya pengeluaran per setiap klik di iklannya. Supaya videonya nggak kepanjangan dan terlihat real, kita akan buka dashboard YouTube dari Pria Masa Depan. Kita akan lihat penghasilan yang didapatkan oleh channel ini. Nah, kita lihat di sini di table revenue. Penghasilan per bulan dari channel Pria Masa Depan ini kurang lebih hanya $15 ya per bulannya. Nah, jujur saja untuk penghasilan segini untuk beli rokok pun sebulan ini nggak akan pernah cukup ya. Tapi ya nggak apa-apa, karena memang saya sendiri pun sadar channel ini masih kecil, ditambah juga saya males untuk upload kontennya. Karena memang motivasi awal saya membangun channel ini ya sekedar iseng-iseng ya, untuk menghilangkan kegabutan saya. Nah gitu ya. Tapi yang paling saya kaget itu kita lihat di sini RPM dari channel Pria Masa Depan ini hanya $0,4. Artinya mungkin cuma 5.000 perak ya per 1000 kali tayang iklannya. Jujur saja untuk RPM segini yang notabene channel ini bisa dikatakan channel yang spesifik membahas konten make money online ya. RPM segini itu menurut saya kurang bagus lah. Jadi kalau saya boleh ambil kesimpulan, untuk di YouTube sendiri niche channel itu tidak berpengaruh ke harga RPM. Jadi kalau seperti itu mending saya bikin channel hiburan aja, channel entertainment. Mungkin untuk channel hiburan, kesempatan untuk mendapatkan view-nya itu lebih gampang dibanding dengan membuat channel edukasi, karena di channel edukasi itu membutuhkan riset dan juga trial agar kontennya itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi ada juga sih youtuber-youtuber make money online yang bisa dibilang munafik ya, belum juga mereka pastikan metode atau websitenya itu benar-benar menghasilkan sudah dibuatkan konten. Ya mungkin mereka hanya mementingkan view tanpa menghiraukan impact ke viewernya.
Ya, kalau boleh sih saya ngasih saran ke teman-teman, ketika teman-teman menonton video tentang make money online, teman-teman tonton dulu videonya sampai dengan selesai, agar semua informasi di videonya itu bisa teman-teman dapatkan secara full. Dan juga ketika teman-teman menonton video seperti itu, teman-teman jangan percaya 100%. Teman-teman harus filter dulu apakah metode atau caranya itu logis untuk teman-teman. Ya kalau misalkan logis, go ahead. Tapi kalau tidak, ya teman-teman jangan kasih head comment juga ke si YouTube-nya. Karena untuk membuat video YouTube itu membutuhkan effort lebih ya. Jadi intinya sih jangan patahkan semangat orang lain. Teman-teman harus tetap respect meskipun mungkin kontennya itu tidak bermutu. Oke, sekarang kita balik lagi ke pembahasan apa saja faktor yang mempengaruhi nilai RPM. Nah, yang pertama tentunya ada demografi atau negara. Nah, untuk negara ini sudah jelas sangat mempengaruhi nilai RPM ya. Kenapa? Karena ya setiap negara ekonomi dan daya belinya itu berbeda-beda. Jadi wajar saja kalau misalkan RPM di Indonesia dan di Amerika itu sangat jauh berbeda. Karena ya daya belinya itu beda. Jadi nggak salah kalau misalkan RPM-nya itu beda. Nah seperti itu ya. Selanjutnya faktor kedua itu dari jenis konten dan juga jenis iklan. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau di YouTube itu ada dua jenis konten ya. Konten YouTube Short dan juga konten YouTube reguler. Nah untuk YouTube Short sendiri ini RPM-nya itu sangat kecil. Kenapa? Ya sudah jelas di YouTube Short ini tidak bisa masuk semua jenis iklan yang ada di YouTube. Misalkan jenis iklan yang tidak bisa di skip. Nah jenis iklan yang tidak bisa di skip ini adalah jenis iklan yang paling mahal di YouTube. Jadi wajar saja kalau misalkan RPM untuk YouTube Short itu lebih kecil daripada YouTube reguler, karena mungkin di YouTube Short sendiri hanya dipasangi iklan yang berjenis iklan banner. Nah sudah jelas ya. Sekarang kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga itu ada niche atau ceruk. Nah yang ini harusnya sih berpengaruh ya, karena audiens setiap niche itu berbeda-beda. Contoh misalkan yang satu ada channel gaming, yang satu ada channel investasi. Nah untuk channel gaming ini mungkin bisa kita katakan mayoritas si audiens atau si trafficnya ini adalah orang-orang remaja, anak-anak remaja ya. Tapi kalau misalkan di channel investasi, mungkin mayoritas penontonnya itu, mayoritas viewernya itu adalah orang-orang dewasa. Jadi secara otomatis daya beli tiap niche itu berbeda-beda. Tapi kita lihat di kasus channel pria masa depan, ini RPM-nya segini, jadi bisa dibilang menurut saya niche ini tidak berpengaruh. Kenapa? Nah, ini mungkin alasannya ada di nomor 4. Nah, faktor yang nomor 4 itu ada di segi advertisernya. Nah, untuk poin keempat ini bisa dibilang cukup kompleks ya. Karena sebetulnya roots atau dasar dari 3 poin yang tadi itu ujung-ujungnya ada di gimana sih advertisernya juga. Misalkan di Indonesia ada channel investasi. Tapi kalau misalkan nggak ada advertiser yang ingin mengiklankan produk investasi, ya secara otomatis channel investasi ini pasti akan dikasih iklan yang sama dengan channel lainnya, misalkan dengan channel gaming. Dan kalau seperti itu, otomatis RPM yang didapatkan oleh si channel investasi ini ya akan mengikuti RPM dari si channel gaming, ya. Atau misalkan ada kasus kedua misalkan ada advertiser yang ingin mengiklankan produk gaming. Ya mungkin tadinya CPC-nya itu cost per kliknya itu cuma 100 perak, tapi berhubung banyak advertiser yang ingin mengiklankan produk serupa, otomatis nanti akan ada perang bid, perang harga. Ya secara otomatis kalau misalkan terjadi perang harga, perang bid tersebut akan mempengaruhi nilai dari si RPM-nya. Jadi sih ujung-ujungnya ada di gimana sih advertisernya juga. Bahkan sekarang Google punya teknologi yang namanya Google Tag Manager. Nah, Google Tag Manager ini bisa menganalisa setiap klik yang advertiser dapatkan. Misalkan si advertiser mendapatkan banyak klik dan tidak menghasilkan, ya otomatis advertiser ini kan merasa rugi.
Dan kalau misalkan sudah merasa rugi, si advertiser pasti akan komplain ke si Google. Dan kalau misalkan sudah terjadi komplain seperti ini, ya otomatis RPM atau CPM-nya bisa turun drastis. Nah, kasus seperti ini juga dirasakan oleh para pemain FB Ad to Google AdSense. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, di luar sana banyak sekali yang bermain FB Ad to AdSense, dan AdSense-nya itu tidak dibayar oleh si Google. Tidak suspend, tapi tidak dibayar oleh si Google. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena komplainan dari si advertisernya. Jadi kalau misalkan saya boleh berpendapat, menurut saya yang paling berpengaruh itu bukan dari Google, bukan dari niche, bukan dari yang lainnya, tapi ada di pihak si advertisernya. Tapi jangan pesimis dulu teman-teman, karena menurut saya Google ini sedang mengusahakan agar kedua belah pihak itu merasa puas. Jadi untuk jawaban di video ini, apakah Google AdSense ini masih menguntungkan atau tidak, saya akan kembalikan lagi ke teman-teman. Silahkan tinggalkan opini teman-teman di kolom komentar.